الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له صلي وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Yang memuliakan yang memuliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid, hadirin, hadirat jamaah salat maghrib. Mudah-mudahan segala dan senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan, melimpahkan begitu banyak nikmat, dan di antara nikmat-nikmat yang paling berharga tentu adalah nikmat iman. Dengan keimanan itu kita masih terpanggil untuk menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah, dan itu adalah kewajiban yang sangat mendasar, dan itu adalah tujuan penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum pada berdapat setahunan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berdapat di tahun yang baru 1445 Hijriah. Mudah-mudahan meskipun pergantian hari, pergantian waktu, pergantian pekan, bulan itu adalah sesuatu yang rutin, tetapi tidak mengapa kita tafaul, bersikap optimis bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari yang lebih baik. Dan indikator kebaikan itu sederhana sekali bagi kita seorang muslim, yaitu bertambahnya takwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau bertambah umur itu suatu kepastian, tetapi bertambah takwa itu sesuatu yang harus kita ikhtiarkan. Bergoboh-goboh tidak mengapa, dibanding kita sama sekali tidak pernah mengikhtiarkan. Setuju ya? Jadi tidak mengapa kita terkadang jatuh, terkadang semangat, habis itu koler lagi, terkadang bertahajud, terkadang koler bangun lagi. Tidak mengapa, ya, terus semangat. Mudah-mudahan Allah menguatkan. Allahumma amin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan, kokohkan, tetapkan hati kami ala dinik, di atas agama kami. Allahumma musarrifal qulub, duhai Allah yang mengarahkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, arahkan hati kami untuk senantiasa taat kepada kamu. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat maghrib, kita masih tadarus Al-Quran, sama-sama kita tadarus ya, bukan mengajarkan tidak, tetapi sama-sama kita membaca, kemudian i'tibar. Mudah-mudahan itu bagian dari tazawud kita, bagian dari ikhtiar kita untuk berbekal. Kita masih dalam surah Maryam. Kalau pertemuan yang lalu, dan ini sudah 2 bulan yang lalu, dari Allah Ta'ala, pada bulan tadi belum tidak bisa berhadir karena satu dan lain hal. Pada 2 bulan yang lalu kita sudah masuk cerita tentang Maryam. Belum sudah menyampaikan juga beberapa hadis tentang wanita-wanita terhebat sejagat raya. Masih ingat? Masih lupa atau sudah ingat? 4 wanita terhebat sejagat raya, nggak ada bandingannya. Yang pertama, Sayyidatu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di makna kurang lebih maknanya sayyidat, penghulu, perempuan al
imra'atu Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun. Dan ini unik betul. Dia berada di rumah manusia tersombong sejagat raya. Kurang lebih begitulah ya. Tapi dia mukminah, dia beriman. Asia imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Yang kedua, Maryam bintu Imran. Maryam binti Imran, dan kita lagi ngobrolin beliau. Dan yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah anak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita terhebat sejagat raya. Para pakar-pakar parenting itu sangat menganjurkan, ceritakanlah kepada anak-anak perempuan kita 4 tokoh hebat ini. Gak perlu nyari tokoh lain, biar mau siapa gak perlu. Sebelum bolehlah tokoh-tokoh lain, tapi sebelum 4 tokoh wanita terhebat ini, karena Nabi sendiri yang bilang, Sayyidah, penghulunya perempuan dalam semesta ini. Jadi para ayah, mobil khusus ulun, mari sama-sama kita baca lagi sejarah tentang 4 manusia mulia, 4 perempuan mulia. Terlebih bagi yang punya anak perempuan, walaupun televisi apa dah sudah 7 sudah, ya mudah-mudahan punya 7 perempuan. Ceritakan 4 orang. Belum terkadang juga bercerita tentang salah satu 4 orang ini, terkadang digilir-gilir di sama santriwati. Ada 2 kali dalam sepekan mengajar di pesantren. Baik, jadi Maryam, kita sudah masuk ke cerita tentang Maryam. Maryam didatangi oleh utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyerupai bashar, yang menyerupai manusia. Jadi utusan Allah malakun ini menyerupai manusia dan memberitahukan kepada Maryam suatu informasi yang itu salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada sisi lain itu adalah ujian yang begitu berat. Apa informasinya? Ana rasul rabbik li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Dia utusan Allah itu, yaitu Jibril alaihissalam, berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Lalu Maryam bertanya kepada utusan Allah itu, qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya, qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Jadi salah satu kehebatan Maryam ini adalah ta'affuf, rasa atau kemampuan dia untuk menjaga kehormatannya hebat. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, dia jaga farajnya, kemaluannya. Itu Allah sendiri yang bilang di dalam Al-Quran, ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya. Jadi sehebat apapun seorang perempuan, semulia apapun nasabnya, secantik apapun dirinya,
setinggi apapun tingkat derajat sosialnya, sehebat apapun nilai atau tingkat akademiknya, tetap yang paling memuliakan dia adalah ta'affufnya, iffahnya, kehormatannya, keterpeliharaannya, rasa malunya. Dan Maryam mencontohkan itu. Maryam tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki manapun kecuali orang-orang khusus, yang itu adalah lingkaran keluarganya. Jadi kalau betul kita ingin mencontoh Maryam, maka jangan pernah biarkan anak cucu perempuan kita berinteraksi seenaknya dengan orang lain. Jadi kata Maryam, tidak pernah disentuh oleh perempuan, oleh laki-laki manapun, baik itu secara halal apalagi haram, nggak pernah. Walam aku baghiyah, dan aku juga bukan pezina. Kayak apa ini? Lalu malaikat itu kemudian menyampaikan, qala kadzalik, demikianlah. Qala rabbuki huwa 'alayya hayyin, bagi Allah mudah sekali. Sekali lagi, bahwa orang yang lahir tanpa ibu, tanpa ayah, maksudnya karena abahnya, itu hanya satu di dalam semesta ini, hanya Isa bin Maryam, hanya satu. Kalau pernah pian mendengar orang dinisbatkan dia keturunan ibunya, misalnya Fulan bin mamanya, Fulan bin mamanya, itu antara, bukan berarti ibunya melahirkan tanpa suami, bukan, tanpa ayah, bukan. Tapi bisa jadi ibunya memang bahasa vulgarnya itu dia terlahir dengan status ayah yang tidak sah. Begitu ya. Jadi kalau di dalam pernikahan itu nggak boleh disebutkan bin abahnya kalau dia bukan anak halal. Berarti saking Islam ini mewanti-wanti dampak dari fahsya, perbuatan keji, dalam hal ini hal-hal yang berkaitan dengan zina, itu begitu buruk di dalam agamanya. Gak bisa disebutkan bin abahnya, gak bisa. Apalagi diwalii oleh ayah biologis, yang nggak bisa, nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i nggak sah akad nikahnya. Berarti konsekuensinya berat. Makanya kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga keturunan kita dari hal-hal yang seperti ini. Berat sekali. Harus wali hakim, dalam hal ini KUA. Bingung dia hakim. Aku nikahkan engkau dengan Fulanah binti, bingung binti nyambat siapa, binti siapa, binti rumahnya asal seluruhnya orang mendengar, dan biasanya tidak disebutkan binti. Allahu a'lam. Tapi itulah dampak, konsekuensi dan dampak sosial dari perbuatan zina. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Nah, jadi hanya satu saja di alam semesta ini orang yang terlahir tanpa ayah, yaitu Maryam, yaitu Isa ibnu Maryam. Dinisbatkan binnya kepada ibunya. Qala kadzalik qala rabbuka qala rabbuki huwa 'alayya hayyin, Tuhanmu mengatakan bahwa itu adalah mudah. Walinaj'alahu ayatan lin-nas,
nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Ini putusan Allah Subhanahu wa taala. Maryam ini ada yang mengfirmankan cerita Maryam ini, dan ya anggap saja kita memilih yang membolehkan, artinya dalam rangka iktibar tentu saja. Jadi kemampuan film itu memvisualisasikan kejadian yang begitu pedih bagi seorang perempuan itu bagus terhadap itu. Nah, kita tanpa melihat film pun sebenarnya kalau membaca Al-Quran ini sedih betul ceritanya. Jadi seorang perempuan suci menjaga diri, ta'afufnya betul-betul melebihi kehebatan ta'afufnya, kemampuan dia menjaga diri itu melebihi perempuan manapun di alam semesta ini, diuji oleh Allah dengan kehamilan. Bayangkan, berat betul. Nanti saking beratnya ujian ini, nanti kita lihat apa yang dikatakan Maryam ketika dia merasakan sakit ketika ingin melahirkan. Baik, kita lanjutkan. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka kemudian Maryam hamil. Dia mengandung janin. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kalau ketika dia berada di Masjid Al-Aqsa, dia memilih wilayah timur dari Masjid Al-Aqsa dalam rangka ta'abbud, beribadah pada Allah. Wa kanat minal qanitin, kata Allah. Saking hebatnya ubudiyah ibadahnya Maryam ini, Allah mengujinya. Wa kanat minal qanitin, termasuk orang-orang yang asyik khusyuk dalam beribadah. Qunut, di qunut itu orang yang khusyuk, asyik beribadah kepada Allah dan lama berdirinya. Makanya qunut itu panjang kan? Lama berdiri. Qanit, wa kanat minal qanitin, termasuk orang-orang yang qanitin. Maryam disebutkan oleh. Nah, jadi ketika dia beribadah, dia menjauh. Ketika dia hamil, menjauh lebih jauh. Kenapa dia menjauh lebih jauh? Dalam rangka menghindari, kalau bahasa kita itu menghindari pandiran orang. Karena ini ujian berat sekali. Kan nalar manusiawi kita, kalau ada orang betianan pasti ada yang menghamili. Ya, dan itu tidak dapat akan kita ini, kalau dalam logika awam, kita tidak pernah akan dapat membuktikan bahwa tidak ada yang menghamili, dan itu terjadi pada Maryam. Gak ada bukti. Dia mungkin mencari alibi apa, menyampaikan kepada masyarakatnya bahwa saya ini adalah orang yang afifah, yang terjaga, ahsanat farjaha, menjaga kemaluan, kehormatan. Tapi hamil kan tak mungkin. Berat betul. Ya, berat betul. فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma, dan Maryam berkata, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Betapa baiknya aku mati sebelum ini
dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan, maksudnya tidak dikenal. Maryam mengalami rasa sakit yang luar biasa sekali ketika Isa berada di dalam rahim beliau. Gerakan dan dorongan Isa di dalam perutnya ya sama sebagaimana janin-janin normal biasa. Jadi saking dahsyatnya dia merasakan sakit itu, sehingga Maryam terpaksa bersandar kepada pangkal pohon kurma, dan dia berkata, ya laitani, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi wa kuntu nasyan mansiya, aku menjadi sesuatu yang tidak berarti dan dilupakan. Maryam ini terbayang kayak pakainya berhadapan di depan kaumnya, dan dia berharap dia ini bukanlah siapa-siapa dan bukan orang yang dikenal. Tapi apa boleh buat, kenyataannya, faktanya Maryam ini adalah orang yang sangat dikenal karena kemuliaannya, karena kehormatannya oleh Bani Israel. Masyhur Maryam ini, makanya dia disebut dengan ya ukhta Harun pada ayat sebelumnya, atau nanti pada ayat selanjutnya, ya ukhta Harun, wahai saudari Harun. Bukan berarti dia saudari Harun, bukan, tetapi Harun itu nanti dijelaskan bahwa ada orang solih namanya Harun. Harun ini bisa dinisbatkan kepada Nabiullah Harun atau orang solih pada zaman itu yang bernama Harun. Jadi kalau ada orang solih itu dinisbatkan kepada Harun, saudara Harun, anak Harun gitu ya. Nah, nanti disebutkan itu di dalam ayat setelahnya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa apa yang dikeluhkan oleh Maryam ini bukan karena keraguan akan janji Allah, atau bukan sikap protes akan takdir Allah, tetapi lebih kepada kekhawatiran Maryam bahwa dirinya tidak sanggup menanggung ujian ini. Berat betul. Karena kaum pemulih kurang betianan pasti ada abahnya. Ya, jadi berat sekali. Dan ini dia khawatir betul ujian ini. Dan hal yang dikhawatirkan oleh Maryam adalah hal ini atau ujian ini akan menggoyahkan iman dan akidah. Nah, ini dipahami harus seperti itu, sehingga kita tidak memahami bahwa kalau kita ada ujian itu merasa mati aja gitu, rasa mau bilang itu nggak boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. La yatamannayanna ahadun minkumul mauta lidurrin nazala bihi. Jangan pernah kalian berharap untuk mati lantaran musibah yang menimpanya. Nggak boleh. Mati aja gitu nggak ada apa, pada boleh. Ya. Fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti falyaqul. Kalaupun kondisinya begitu berat, maka yang boleh itu adalah dia mengatakan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, tetap hidupkan aku jika kehidupan itu adalah terbaik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku jika kematian itu baik bagiku. Jadi hadis Nabi SAW melarang kita untuk meminta kematian karena adanya musibah. Dilarang ya, jangan sampai. Jadi yang dihadapi oleh Maryam itu sehingga terucap itu karena saking merasa beratnya dampak sosial yang akan dihadapinya ketika kaumnya mengetahui bahwa dia memiliki anak. Fanadaha min tahtiha. Ada yang membaca fanadaha man tahtaha. Maka dia
berseru kepadanya dari tempat yang rendah, dari tempat yang rendah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ada yang membaca mentahtaha. Jadi kalau mentahtaha berarti artinya maka orang yang menyeru dari tempat yang lebih rendah. Itu kalau mentahtaha. Tetapi yang umum di dalam riwayat Hafiz bin Asim, fanadaha min tahtiha. Min sebagai harf jar. Ya. Artinya sebagaimana yang disebutkan di dalam mushaf berterjemah, maka Jibril menyerunya. Nah, ulama ahli lughah berbeda pendapat juga. Siapa yang mintahtiha atau mentahtaha ini? Siapa yang menyeru ini? Ya. Ada yang mengatakan, ulama tafsir, ada yang berpendapat bahwa yang menyeru ini adalah Jibril. Sementara pendapat lain menyebutkan yang menyeru ini fanadaha min tahtiha, menyerulah yang berada di bawahnya, itu adalah Isa. Jadi Isa ketika lahir itu kan posisi, maksudnya orang terlahir itu kan di bawah ya, di bawah. Jadi ini disebutkan, ada yang berpendapat bahwa itu adalah Isa. Jadi kalau Isa, berarti Isa sejak dilahirkan itu sudah diberikan mukjizat oleh Allah, bisa ngomong. Nah, tetapi pendapat lain kemudian menyebutkan bahwa yang menyeru ini adalah Jibril, dan Isa belum diizinkan oleh Allah, belum mendapatkan kemukjizatan bisa ngomong ketika dia lahir, dalam kisah atau dalam ayat ini. Fanadaha min tahtiha alla tahzani, jangan kamu bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Pangkal itu mana pangkal? Bawah. Mungkin sandar di pohon itu paling tinggi siapa? Nah, paling tinggi sini oleh pohon. Anggap saja apa yang paling dekat dengan pohon kurma? Sawit. Nah, dan duduk di bawah sawit itu pada miang. Habis itu goyang. Kira-kira bergoyang mana? Tidak bergoyang. Jadi perintah Allah ini unik. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Jadi pangkal pohon kurma itu goyang. Bahkan di dalam tafsir disebutkan bahwa pohon kurma, ada yang berpendapat pohon kurma yang menjadi sandarannya Maryam alaihissalam ini itu adalah pohon kurma yang tak berbuah. Jadi pohon kurma itu pohon kurma yang tidak berbuah dalam suatu pendapat. Kering. Ini menurut pandangan atau pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Nah, pendapat lain menyebutkan bahwa pohon kurma
ini berbuah. Tapi apa daya seorang perempuan setelah melahirkan? Mana daya? Lakian gagah saja menggoyang pohon kurma, nggak mungkin jatuh pohon kurmanya, nggak mungkin. Subhanallah. Perintah Allah. Ini perintah Allah ini. Jadi perhatikan ya. Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma. Padahal sulit, habis melahirkan, lelah luar biasa, secara psikologis juga tertekan. Tetapi begitulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengajarkan bahwa meskipun rizki kita itu telah dijamin, jadi rizki ini terjamin, semua kita dijamin oleh Allah. Namun untuk mendapatkannya secara umum, kaidah umumnya, seorang hamba tetap harus melakukan ikhtiar sebab, al-akhdhu bil asbab. Sebab kita mendapatkan rezeki itu harus kita tempuh. Jadi jangan juga orang hanya bersantai-santai dengan berdalih bahwa rezekinya telah dicatat. Nah, nggak benar juga. Karena Maryam saja dengan rasa lelah yang ada itu masih diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk menggoyangkan. Siapa sih? Siapa kemampuan Maryam? Tusabit alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah kurma yang masak kepada rupok, kurma basah ya. Jadi kurma basah. Jadi kalau kurma yang sampai ke kita itu yang pian makan ketika apa? Ketika buka puasa itu sudah proses pengeringan. Karena kering ya, sampai kepada kita, lah itu sudah kering. Nah, rutok ini yang masih basah, masih basah. Baik, lanjut. Fakuli washrabi wa qarri ainan fa imma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiyya. Maka makan dan minum dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Rahman, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan, minum, kemudian bahasa yang populer ini bawa batanang. Bawa tenang. Waqarri ain, bertenang-tenang. Ya, bertenang, bersenang hati. Kalau ada orang yang datang, jika engkau menyaksikan seseorang, maka katakan ini nadartu lirrahmani shawma, aku bernadar bahwa hari ini aku berpuasa. Yang dimaksud ialah Maryam berisyarat saja, falan ukallimal yawma insiyya. Jadi yang dimaksud dengan nazar berpuasa ini adalah diam atau puasa tidak berbicara. Ini menurut pendapat Abdullah bin Abbas, Al-Imam Al-Dhahhak dalam menurut suatu riwayat dari Anas
Disebutkan juga, ini nadar tulir rahmani sawma, aku bernadar untuk Allah yang Maha Rahman berpuasa. Itu dua, berpuasa dan tidak berbicara. Ini pendapat Imam Qatadah. Oleh karenanya ada yang berpendapat syariatnya pada waktu itu yang berpuasa itu selain biur kalau bukan dia. Nah, syariatnya pada waktu itu Allahu a'lam. Ada yang berpendapat bahwa syariat puasa pada zaman itu, pada waktu Maryam itu adalah berpuasa dan kada berpanggil lawan orang. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Harithah bahwa ketika ia berada di rumah Abdullah bin Mas'ud, datang dua orang lelaki kepadanya. Salah seorang dari keduanya mengucapkan salam, sedangkan yang lainnya tidak mengucapkan salam. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, kenapa kamu? Teman-teman yang menjawab, dia telah bersumpah bahwa pada hari ini dia tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Panggil hai kamu dan ucapkan salam kepada mereka, karena sesungguhnya Maryam merasa yakin bahwa tidak akan ada seorang pun yang percaya kepadanya bahwa dirinya mengandung tanpa suami." Dimaksudkan puasa itu sebagai alasan untuk tidak berbicara dengan kaumnya bila ditanya. Jadi ini mengingatkan juga kita pada boleh bernadar, nadarnya kalau bukan kira orang, maka tak boleh. Ya, kada boleh. Baik, lanjut. Fa'adat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Maka Maryam membawa anaknya itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya. Engkau telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Subhanallah. Jadi ketika Maryam menggendong anaknya itu dan kaumnya melihat Maryam membawa bayi, kaget dan bahasa mengutuk, mengecam, sampai mengatakan, "Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya." Kenapa ikam sampai kayak ini? Sampai kayak itu ya, kau telah berbuat besar dosanya ini. Nah, kan logikanya begitu. Kalau ada orang membawa anak pasti ada apa? Ya ukhta Harun. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Wahai saudara perempuan Harun. Yang dimaksud ialah wahai wanita yang ibadahnya mirip dengan Harun. Jadi dinisbatkan kepada Harun karena saking baiknya, saking solehahnya Maryam ini. Maka abuki mura'a sau'in. Ayahmu bukanlah sekali-kali bukanlah orang yang berperang ibu buruk. Wa ma kanat ummuki baghiyah. Ibumu sekali-kali bukanlah seorang penzina. Jadi pada zaman itu juga ya kurang lebih dengan kita. Maka apa ikamnya orang baik? Kenapa ikam ini baik? Jadi orang itu sudah keheranan dengan perilaku seseorang yang buruk, teman baik. Apa ikam orang baik? Apa ikam bisa kebaikan? Dia disebutkan langsung pada kuitannya. Fa'asyarat ilaih. Lalu Maryam ini tanpa berbicara menunjuk langsung ke bayinya. Lalu kaumnya mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Kadamu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya mengizinkan Isa bin Maryam itu masih kecil bisa berbicara. Qala inni abdullah, dan Isa berkata, inni abdullah, sesungguhnya aku ini adalah abdullah, hamba Allah. Atani al-kitab, dia memberiku al-kitab, wa ja'alani nabiyya, dan dia menjadikanku seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Insyaallah ini akan kita sampaikan, kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, apa saja hal-hal yang menjadi i'tibar dalam apa yang dikatakan oleh Nabiullah Isa dalam buayan. Tetapi bolehlah ulun tambahkan ya, ada beberapa hadis yang menyebutkan bayi-bayi yang pernah berbicara ketika sedang dalam buaya. Yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini menyebutkan ada 3 bayi yang pernah berbicara dalam buaya. Yang pertama Nabiullah Isa alaihissalam, kemudian bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf alaihissalam, dan bayi yang dituduh sebagai anak Juraij. Ini semuanya bagian dari cerita Bani Israil. Tuh. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan 4. Jadi ada beberapa riwayat sehingga kalau dikumpulkan ada 8 bayi di alam semesta ini yang diizinkan oleh Allah untuk ngomong. Di antaranya juga yang perlu ingat, karena baru terbaca di sini, sampaikan di beberapa masjid, yaitu cerita Ashabul Ukhdud. Kalau kalian membaca surah Al-Buruj itu nanti akan ketemu tentang cerita Ashabul Ukhdud. Jadi orang yang beriman disuruh nyembur ke paritnya isinya api. Dan yang terakhir sampai seorang wanita yang sedang dalam buaya, sedang menyusui anaknya, sedang menggendong anaknya. Dia ragu, siapa nih? Campur ada. Lalu anaknya yang sedang digendongnya kemudian berkata kepada ibunya, wahai ibu, jangan kau ragu. Fa innaki ala haqqin, kau berada dalam kebenaran. Nah itu termasuk juga, dan cerita Ashabul Ukhdud riwayatnya sahih. Jadi ada beberapa hadis yang menyebutkan bayi-bayi yang ngomong ketika masih bayi. Kalau kita kumpulkan semuanya kurang lebih 8. Allah Ta'ala a'lam. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah al-azim li wa lakum. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita keimanan yang kokoh, dan ulun selama pribadi mohon doa mudah-mudahan kuat iman kita sebenarnya, apalagi dengan bertambahnya waktu, bertambah umur, semakin dekat kita dengan ajal. Tetapi Allah a'lam, ya mudah-mudahan semakin bertambah umur semakin bertambah takwa juga. Qul ma tasma'un astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.